Halo, perkenalkan nama saya William Levmanut, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang jaringan komputer. Ya, yang pertama di sini ada pengertian jaringan komputer. Menurut Forosan di dalam bukunya yang berjudul Computer Network a Top-Down Approach, disebutkan bahwa jaringan komputer adalah hubungan dari sejumlah perangkat yang dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Perangkat yang dimaksud pada definisi ini mencakup semua jenis perangkat komputer, itu komputer desktop, komputer jinjing, smartphone, PC tablet, dan perangkat penghubung seperti router, switch, modem, dan hub. Selanjutnya itu manfaat jaringan komputer, yaitu meningkatkan komunikasi antar pengguna baik secara langsung maupun tidak langsung. Meningkatnya produktivitas pengguna karena memungkinkan mereka untuk mengakses informasi dan sumber daya dengan cepat dan mudah, mempermudah akses informasi dari berbagai sumber baik lokal maupun global. Selanjutnya itu jenis jaringan komputer. Yang pertama itu ada LAN atau Local Area Network. Jaringan komputer ini berhubungan sejumlah komputer dalam area yang relatif kecil seperti di dalam kantor, gedung atau kampus. Yang kedua adalah MAN atau Metropolitan Area Network. Jenis jaringan komputer ini berhubungan sejumlah LAN dalam area yang lebih luas, yaitu di wilayah kota atau kabupaten. Yang ketiga, WAN, Wide Area Network. Sesuai namanya, jaringan ini menghubungkan sejumlah LAN dalam area yang sangat luas, mencakup area provinsi atau negara. Yang keempat, internet. Ya, internet juga termasuk jaringan komputer yang menghubungkan sejumlah komputer di seluruh dunia. Seluruhnya itu jaringan komputer berdasarkan media transmisi. Yang pertama itu jaringan komputer berkabel atau wired network. Jaringan komputer berkabel menggunakan sarana kabel jaringan atau kabel jaringan UTP atau RJ45 dengan proses crimping untuk kemudian dihubungkan dengan perangkat penghubung berupa hub maupun switch. Jaringan komputer berkabel ini memiliki kestabilan dan kecepatan yang relatif sangat tinggi dibandingkan dengan wireless. Ini menjadi salah satu kelebihan menggunakan jaringan berkabel. Yang kedua itu jaringan komputer tanpa kabel atau wireless. Jaringan komputer tanpa kabel merupakan jaringan komputer yang tidak menggunakan kabel jaringan UTP, sosial maupun fiber optik, namun memanfaatkan sinyal elektromagnetis. Saat ini sudah sangat banyak yang menggunakan jaringan wireless, contoh layanan internet dari operator publik, hotspot, dan free wifi di sejumlah tempat publik. Fitur tethering pada smartphone untuk berbagai koneksi internet secara cepat dan mudah. Koneksi Bluetooth dan infrared untuk transfer data, dan lain-lain. Ya, yang selanjutnya itu jaringan komputer berdasarkan topologi. Yang pertama, topologi ring. Topologi ring atau sharing disebut sebagai topologi cincin adalah jenis topologi jaringan yang digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin. Ya, ini adalah kelebihan topologi ring, diantaranya yaitu biaya instalasi murah, performa koneksi cukup baik, proses instalasi dan konfigurasi cukup mudah, implementasinya mudah dilakukan. Kekurangannya yaitu jika terjadi masalah, troubleshooting jaringan ini terbilang rumit. Sangat rentan terjadi tabrakan arus data
dan jika ada satu koneksi bermasalah, koneksi pada jaringan akan terputus. Selanjutnya itu topologi bus. Topologi bus adalah topologi jaringan yang lebih sederhana. Umumnya topologi jaringan ini dilakukan pada instalasi jaringan berbasis kabel koaksial. Topologi bus menggunakan kabel koaksial pada sepanjang node, klien, dan konektor. Kelebihan topologi bus di antaranya itu penambahan klien atau workstation baru mudah dilakukan. Yang kedua, mudah digunakan dan sangat sederhana. Yang ketiga, biaya instalasi murah karena kabel yang digunakan sedikit. Kekurangannya itu sering terjadi tabrakan arus data dan proses pengiriman dan penerimaan data kurang efisien, dan topologi bus yang lama sulit untuk dikembangkan. Selanjutnya itu topologi mesh. Topologi mesh adalah sebuah topologi yang bisa digunakan untuk rute yang banyak. Jaringan topologi ini menggunakan kabel tunggal sehingga proses pengiriman data menjadi lebih cepat tanpa melalui hub atau switch. Kelebihan topologi mesh diantaranya itu bandwidth limitnya cukup besar. Security data pada teknologi ini sangat baik dan tidak terjadi tabrakan arus data karena jalur pengiriman data sangat banyak. Ada juga kekurangannya itu kabel yang dibutuhkan jumlahnya banyak. Biaya instalasi topologi mesh masih sangat mahal karena menggunakan banyak kabel dan instalasinya sangat rumit. Selanjutnya itu ada topologi star. Topologi star atau disebut juga sebagai topologi bintang adalah topologi jaringan berbentuk bintang di mana umumnya menggunakan hub atau switch untuk koneksi antar klien. Topologi jaringan komputer ini paling sering digunakan saat ini karena memiliki banyak kelebihan. Berikut kelebihannya yaitu jaringan topologi ini tetap berjalan baik meski salah satu komputer klien bermasalah. Tingkat keamanan data pada topologi ini cukup baik, user lebih mudah mendeteksi masalah pada jaringan dan lebih fleksibel. Kekurangannya yaitu topologi ini terhitung mahal karena menggunakan cukup banyak kabel. Seluruh komputer dalam jaringan ini akan bermasalah jika hub atau switch mengalami masalah dan sangat tergantung pada terminal pusat. Ya, selanjutnya itu topologi tree. Topologi tree atau topologi pohon adalah hasil penggabungan dari topologi bus dan topologi star. Umumnya topologi tree digunakan untuk interkoneksi antara hierarki dengan pusat yang berbeda-beda. Kelebihan topologi tree diantaranya itu dapat dan mudah dikembangkan menjadi topologi jaringan yang lebih luas. Susunan topologi ini terpusat secara hierarki sehingga pengaturan data menjadi lebih mudah. Kekurangannya yaitu memiliki kinerja jaringan yang lambat, penggunaan kabel yang sangat banyak hingga biaya instalasi mahal. Kabel backbone merupakan sentral dari topologi ini. Dan bila komputer bagian atas bermasalah, maka bagian bawah juga akan bermasalah. Dan yang terakhir yaitu topologi peer-to-peer. Topologi peer-to-peer adalah topologi jaringan yang sangat sederhana karena hanya menghubungkan dua komputer. Umumnya topologi peer-to-peer menggunakan satu kabel saja untuk menghubungkan kedua komputer agar bisa saling berbagi data. Kelebihan topologi peer-to-peer diantaranya yaitu biaya instalasi yang sangat murah, proses instalasi mudah, setiap komputer bisa berperan sebagai server atau klien. Kekurangan topologi peer-to-peer diantaranya yaitu
sangat sulit dikembangkan, security dalam topologi ini sering bermasalah, dan proses troubleshooting termasuk rumit. Ya, itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.